Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas soal sumatif akhir semester mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS SD kelas 5 semester ganjil. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Saat kita berada di tempat yang terang, pupil pada mata akan titik-titik. A mengecil, B membesar, C tetap pada bentuknya, D menghilang. Jawabannya adalah mengecil. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian mata yang ditunjukkan tanda panah bernama A. Iris, B. Pupil, C. Sklera, D. Lipan mata. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah iris. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Iris berfungsi untuk titik-titik. A. Melindungi mata dari benda asing. B. Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. C. Melindungi bagian penting di dalam mata. D. Celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Jawaban yang tepat adalah fungsi dari iris ini adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya. Cahaya bisa dipantulkan merupakan titik-titik. A. Manfaat cahaya. B. Kegunaan cahaya. C. Ciri-ciri cahaya. D. Sifat cahaya. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah sifat cahaya. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Cermin digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi adalah titik-titik. A. Cermin datar. B. Cermin cembung. C. Cermin cekung. D. Kaca pembesar. Jawabannya adalah cermin cekung. Soal berikutnya. Hasil dari pelapukan bahan organik seperti daun, ranting, dan sisa-sisa organisme yang terurai di permukaan tanah membentuk mencampur dengan tanah membentuk titik-titik. A. Humus. B. Jamur. C. Bakteri. D. Lumut. Jawabannya adalah humus. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 7. Seberapa keras sebuah bunyi terbentuk disebut A. Sifat bunyi. B. Ciri-ciri bunyi. C. Intensitas bunyi. D. Kelebihan bunyi. Jawabannya adalah intensitas bunyi. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan contoh yang menunjukkan hubungan dalam bentuk A. Piramida makanan. B. Jenis hewan dan tumbuhan. C. Jaring-jaring makanan. D. Rantai makanan. Jawaban yang tepat adalah rantai makanan. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Hewan pemakan segalanya disebut titik-titik. A. Karnivora. B. Omnivora. C. Herbivora. D. Kanibal. Jawabannya adalah omnivora. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya. Nomor 10. Hujan terjadi karena adanya titik-titik. A. Pergerakan lempeng bumi. B. Penguapan air dari bumi ke atmosfer. C. Lingkungan yang asri. D. Banyaknya air di bumi. Jawaban yang tepat adalah penguapan air dari bumi ke atmosfer. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 11. Kondisi lingkungan yang sifatnya
Semi permanen salah satunya terjadi karena titik-titik. A. Bencana alam, B. Perubahan ekosistem, C. Perubahan iklim, D. Tidak adanya keseimbangan makhluk hidup. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya karena adanya perubahan ekosistem. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi terjadi akibat titik-titik. A. Pergerakan lempeng bumi, B. Perubahan cuaca, C. Perubahan bumi, D. Perubahan iklim. Jawaban yang paling tepat adalah karena adanya pergerakan lempeng bumi. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah disebut A. Iklim, B. Atmosfer, C. Cuaca, D. Siklus air. Jawabannya adalah cuaca. Soal berikutnya. Lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi disebut A. Termosfer, B. Litosfer, C. Atmosfer, D. Hidrosfer. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hidrosfer. Soal nomor 15. Televisi mengubah energi listrik menjadi energi titik-titik. A. Gerak, B. Cahaya, C. Bunyi dan cahaya, D. Panas. Jawabannya adalah cahaya yang B. Lanjutkan soal berikutnya. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut titik-titik. A. Sumber listrik, B. Daya listrik, C. Elektron, D. Elektronik. Jawaban yang paling tepat adalah elektron. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 17. Kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian A. Bagian depan, B. Bagian ujung, C. Bagian samping, D. Bagian tengah. Jawabannya adalah ada di bagian ujung. Lanjutkan soal berikutnya. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut titik-titik. A. Akan saling menolak satu sama lain, B. Akan saling berdekatan, C. Akan saling tarik-menarik, D. Tidak ada pergeseran tempat. Jawaban yang paling tepat adalah akan saling tolak satu sama lain. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 19. Pada piramida makanan, jika semakin tinggi tingkatannya, maka titik-titik. A. Semakin banyak makanan yang dimakan di dalamnya, B. Semakin sedikit makanan yang dimakan di dalamnya, C. Semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan di dalamnya, D. Semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan di dalamnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Semakin besar ukurannya dan semakin sedikit jumlah hewannya di dalamnya. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan bunga sebagai A. Konsumen 1, B. Konsumen 2, C. Produsen, D. Konsumen 1 dan 2. Jawaban yang paling tepat adalah bunga menunjukkan sebagai produsen. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 21. Uang logam yang ada di dalam air jernih terlihat lebih dekat ke permukaan merupakan salah satu peristiwa titik-titik. A. Pembiasan cahaya, B. Pemantulan cahaya, C. Perambatan cahaya, D. Pembentukan bayangan. Jawaban yang paling tepat adalah pembiasan cahaya. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 22. Peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya merambat lurus yaitu titik-titik. A. Rambatan cahaya matahari lurus ketika melewati genting kaca. B. Terbentuknya pelangi pada saat hujan. C. Memantulnya cahaya pada cermin.
D. Cahaya menembus benda bening. Jawabannya adalah rambatan cahaya matahari lurus ketika melewati genting kaca. Soal nomor 23. Tempat tinggal makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya secara normal disebut titik. A. Habitat. B. Komunitas. C. Populasi. D. Ekosistem. Jawabannya adalah habitat yang A. Sifat bahayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah titik. A. Maya, tegak diperkecil. B. Nyata, tegak diperkecil. C. Maya, terbalik diperbesar. D. Nyata, terbalik sama besar. Jawabannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Soal berikutnya nomor 25. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk titik-titik. A. Rantai makanan baru. B. Jaring-jaring makanan. C. Ekosistem. D. Komunitas. Jawabannya adalah jaring-jaring makanan. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 26. Contoh makhluk hidup pengurai adalah titik-titik. A. Lumut. B. Ganggang. C. Tumbuhan hijau. D. Bakteri dan jamur. Jawabannya adalah lumut. Soal berikutnya, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 27. Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis titik-titik. A. Normal. B. Horizontal. C. Vertikal. D. Lurus. Jawabannya adalah normal. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 28. Tumbuhan dikatakan sebagai produsen karena titik-titik. A. Makan tumbuhan lain. B. Dapat mengolah makanannya sendiri. C. Menjadi parasit bagi tumbuhan lain. D. Hidup di hutan. Jawaban yang tepat adalah dapat mengolah makanannya sendiri. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, cahaya akan dibiaskan jika melewati dua medium yang kerapatannya titik-titik. A. Sama. B. Berbeda. C. Seimbang. D. Besar. Jawabannya adalah berbeda. Soal nomor 30. Jika cahaya datang dari zat yang lebih rapat menuju zat yang kurang rapat, cahaya akan titik-titik. A. Dibiaskan mendekati garis normal. B. Dibiaskan menjauhi garis normal. C. Dipantulkan kembali. D. Merambat lurus. Jawaban yang paling tepat adalah dibiaskan menjauhi garis normal. Jawabannya adalah yang B. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.